Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Kali ini aku akan melanjutkan pembacaan zodiak yang sempat tertunda ya. Ada sebagian zodiak yang belum aku buatkan videonya, by the way ya, yang terakhir itu. Oke, nah kali ini aku akan memberikan pembacaan general soal perasaan dan pikiran para Scorpio Sun Moon Rising atau Venus ya. Ingat, ini adalah general reading, jadi energinya kolektif. Tentu saja tidak harus resonate sesuai dengan tentu saja tidak harus resonate atau sesuai dengan situasi semua yang menonton, apalagi sampai spesifik. Itu harus dipahami, oke? Kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini selain Scorpio, aku melihat ada energi Libra. Kemudian Virgo, energi Libra cukup kuat ya. Lalu ada Leo, ada Cancer, ada Aries ya. Ada Sagittarius ya. Pisces, Taurus, Aquarius ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Scorpio, by the way, energi Libranya kuat ya. Tadi aku juga mau ngomong Libra ya, harusnya Scorpio. Berarti kebanyakan, ya bukan pasti sih ya, kemungkinan kebanyakan dari kalian dari Scorpio ini dealing atau punya situasi dengan para Libra, bisa jadi, oke? Baik, kalau aku lihat di sini, Scorpio itu sebenarnya sedang patah hati, itu udah jelas. Lebih ke kecewa berat. Yang namanya Scorpio, kalau kalian atau siapapun ya sudah mengecewakan mereka itu dampaknya itu gimana ya? Ya kayak gitulah ya. Scorpio ini kan mereka itu kalau misalkan udah memberikan kepercayaan ya, sudah memberikan perasaannya gitu kan, itu bisa all out gitu loh ya. Mereka bisa maksudnya kalau sudah memberikan kepercayaan, harapan ya kan, perasaannya itu porsinya cukup besar sebenarnya. Jadi begitu mereka dikecewakan ya, disakiti gitu ya, itu sedalam itu juga sih rasanya ya buat mereka. Dan Scorpio ini, sebagian Scorpio ya yang aku tahu, kalau misalkan baik itu bisa baik banget ya. Tapi kalau misalkan udah kecewa itu sisi seremnya bisa keluar banget ya. Sisi seremnya itu terlihat lah ya. Gitu ya. Kalau baik banget, tapi kalau udah kecewa dan sakit, wah, kelihatan sisi seremnya dari Scorpio gitu ya. Agak-agak sadis gitu. Oke, nah di sini perasaan mereka yang aku lihat kecewa, jelas ya. Kecewa. Ini kebanyakan sih soal romance ya. Kalau aku lihat di sini lebih ke ada seseorang yang sudah merusak kepercayaan mereka ya. Gitu. Iya, terluka, sakit gitu ya. Ini adalah konflik mereka dengan seseorang yang ada kaitannya sama romance. Kebanyakan itu kalau aku lihat di sini. Nah, dan yang dilakukan Scorpio kalau aku lihat di sini ya, atau apa yang ada di pikirannya Scorpio ya, hal yang ingin mereka lakukan atau sudah mereka lakukan ya, itu mereka jelas mau move on. Orang itu tipikalnya macam-macam. Sebelum aku buat Scorpio, aku buat Cancer. Kalau Cancer, move on-nya itu agak susah ya. Cancer yang terakhir aku lihat itu move on-nya agak susah. Kalau Scorpio di sini, begitu mereka disakiti, mereka itu logikanya itu langsung ke arah itu. Gue harus move on gitu. Jadi gak mau, semacam gak mau membiarkan diri mereka itu membuang waktu untuk orang yang sudah mengecewakan dan melukai mereka. Jadi gak mau buang-buang waktu dengan bersedih terus soal orang itu gitu ya, memikirkan orang itu terus gitu. Mereka males sih gitu ya kalau aku lihat di sini. Mereka menganggap orang itu udah mengecewakan gue, ya udah,
Sedih, sakit itu hal yang manusiawi, itu jelas ya. Cuman mereka itu nggak mau apa ya, nggak mau mengejar-ngejar orang tersebut, nggak mau apa ya, kayak membuang banyak waktu untuk memikirkan orang itu atau menangisi orang itu sih. Jadi kayak udah disakiti, mereka memilih move on daripada memberikan kesempatan. Kalau aku melihat di sini, energinya ya, yang terlihat mereka agak malas untuk memberikan kesempatan. Di fase ini mereka kayak memang merasa mereka layak mendapatkan yang lebih baik gitu. Ya, jadi kalau Cancer kan agak beda ya. Cancer yang terakhir aku lihat itu masih ada harapan ya, ingin membuka lagi gitu kan. Kalaupun ada rekonsiliasi, mereka itu masih lampu hijau sih ya kalau Cancer. Terakhir kayak gitu ya yang kulihat. Jadi move on yang lama, lalu masih berkutat dengan orang tersebut, pikirannya pada orang tersebut, masih menyimpan harapan ya kan, terpuruknya agak lama gitu. Tapi kalau Scorpio di sini kalau aku lihat ya itu sih, sedih adalah hal yang biasa, cuman mereka itu punya sisi logisnya ya. Dia udah nyakitin gue, ngapain gue mikirin dia terus atau menanti aja, kayaknya males deh mereka. Kalau aku lihat di sini langsung move on gitu, apalagi menangisi mereka terus gitu. Kalau ada hal yang disesali, mereka menyesali memberikan kepercayaannya gitu, bukan apa ya, menyesali hubungan itu berakhir. Kalau aku lihat di sini kayak gitu. Nah kalau yang Cancer menyesali mengapa hubungan itu berakhir. Itu Cancer yang aku lihat terakhir ya. Itu ada perbedaan antara Cancer dan Scorpio. Scorpio ini lebih kayak bangkit dan move on sih. Kalau Cancer stay di situ terus gitu. Energi yang terupdate ya, yang update yang aku lihat, oke. Tapi memang tipikal pikirannya juga agak, ya bukan agak ya jelas beda lah ya. Beda karakter juga ya. Kayak gitu. Jadi para orang-orang lagi ya. Ya siapapun mereka yang udah menyakiti Scorpio nih ya, kalau memang nonton video ini, kalau aku lihat di sini Scorpio lebih ke nggak mengharapkan kalian sih. Sorry banget ya, maksudnya di sini sih nggak mengharapkan kalian ya, karena udah kelihatan bahwa mereka itu kayak berpikirnya itu relevan gitu loh. Mereka lihat ya di sini, aku melihat di dua kartu ini aku melihat mereka malah mencari cara bagaimana agar mereka itu bisa sukses kayak gitu ya, bisa apa ya, bisa mendapatkan pencapaian atau cita-cita mereka ini, pencapaian yang diharapkan ya, cita-cita itu lebih ke fokus sama pekerjaan, sama pencapaian di luar percintaan. Kalaupun soal percintaan ya, kalaupun mereka mau mencari orang baru dalam hal percintaan, ini mereka itu udah siap untuk membuka hati dan memilih ya, alias selektif gitu. Gini ya, kalau aku lihat di sini memang energinya Scorpio seperti itu ya. Energinya semacam kayak logika mereka ya, orang itu sudah menyakiti gue tutup buku buat orang itu ya, gue udah selesai dengan orang itu, gue tutup buku. Lebih baik gue cari yang lebih baik gue cari orang baru yang lebih baik dari itu ya, lebih baik gue memikirkan hidup gue daripada orang itu. Logikanya kayak gitu memang kalau yang terlihat di sini gitu. Itu pikiran mereka gitu ya. Tapi buat kalian yang masih menginginkan Scorpio dan mau minta maaf sama Scorpio ya, misalkan mau menghubungi Scorpio, nggak apa-apa sih, tapi pelan-pelan mungkin ya, pelan-pelan tunjukkan bahwa kalian itu menyesal ya, bukan dibuat-buat tapi dari hati, karena Scorpio ini agak tajam gitu loh ya. Mungkin Scorpio masih bisa mencair hatinya, walaupun tidak langsung hubungan kalian akan kembali, tapi setidaknya
mencair. Intinya jangan buat Scorpio semakin tidak nyaman, apalagi menekan Scorpio. Kayaknya susah. Nah, susah lah kalau itu ya. Susah untuk mencapai perdamaian sama Scorpio kalau caranya seperti itu. Karena Scorpio di sini bukan Cancer, ya, ingat itu. Oke. Mikirnya relevan banget di sini, ya. Kayak gitu sih ya. Kalau aku lihat. Jadi jangan patah semangat kalau memang mau minta maaf dan mendekati Scorpio, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tetapi jangan menuntut, jangan menekan, oke? Aku melihatnya sih kayak gitu ya. Seserem-seremnya mereka, kalau mereka melihat ketulusan dari seseorang, itu mereka juga bisa tersentuh sih ya Scorpio di sini. Walaupun keras ya. Tapi semua zodiak, semua orang, semua karakter itu adalah sisi kerasnya kalau aku pikir ya, gitu. Ini Scorpio lebih ke ini ya, kayak membayangkan atau lagi fokus berimajinasi atau buat plan buat rencana ya soal masa depan mereka di sini ya. Jadi yang ada di bayangan Scorpio bukan orang yang sudah menyakiti mereka lagi. Yang ada di pikiran dan bayangan Scorpio itu adalah gimana saatnya mereka udah mencapai impian mereka, sukses gitu ya. Hidup mereka jauh meningkat situasinya kayak gitu. Itu yang ada di pikiran dan imajinasi mereka saat ini. Ini yang aku lihat di sini, oke? Kemudian di sini kelihatan banget energinya Scorpio, energi on fire ya. Mereka sedang kelihatannya lebih fokus sama pekerjaan, karir, keuangan atau pencapaian di luar percintaan ya. Dan di sini aku melihat mereka itu melawan segala hal-hal bahasanya ntar ya istilahnya, pokoknya di sini sebenarnya ada konflik batin dalam diri mereka, tapi mereka nggak mau menyerah gitu. Itu Scorpio ya. Jadi konflik batinnya itu wajar lah, ini kan masih masa transisi ya, mereka ingin move on gitu kan, adalah teringat sama masa lalu, itu ada, walaupun itu tidak menguasai pikirannya ya, karena mereka memikirkan yang ini juga loh ya, soal pekerjaan, karir gitu. Aku bilang ada, tetapi tidak menguasai, karena mereka sendiri melawan itu gitu loh. Mereka sendiri ingin menyibukkan pikiran dan diri mereka pada hal-hal yang mereka anggap positif dan layak gitu loh untuk mendapatkan waktu mereka gitu ya. Jadi ini kalau aku lihat sih bagaimana mereka melawan untuk melawan kegalauan ya. Jadi mereka memang berjuang untuk move on di sini kalau aku lihat ya. Jadi apapun perdebatan dalam batin mereka, oke, kayaknya aku dapat pesan deh di sini. Pesannya kayak gini. Mungkin di dalam pikiran dan batin mereka ada suara-suara yang mengatakan ya, ada suara-suara yang bilang coba kasih kesempatan, coba memaafkan, coba ya pokoknya suara-suara yang terkesan menyuruh mereka membuka lagi pintu untuk orang masa lalu di sini ya, yang udah mengecewakan mereka gitu. Ada suara-suara seperti itu gitu kok. Tapi mereka memilih untuk melawan itu gitu. Enggak lah, males ngapain kayak gitu. Ya, jadi memang ada konflik juga sih dalam batin mereka gitu ya, untuk coba memaafkan atau coba coba melunak gitu ya. Tapi di sini mereka cenderung melawan suara-suara itu. Intinya kayak gitu ya yang aku lihat ya. Terus aku melihat di sini Scorpio kayak seperti yang aku bilang tadi, sudah siap membuka hati untuk orang baru yang yang mau mengisi hari-hari mereka lah ya, yang pasti. Tapi energi yang siap menjalin hubungan dengan orang baru sini, siap untuk ya oke lah, terserah mau deket, flirting atau apapun itu, tapi siap untuk menerima orang baru ya gitu.
Oh, mungkin di sini juga ada lah ya, kayak suara-suara dalam diri mereka yang apa ya? Seperti yang aku bilang tadi ya, em, yang mengatakan bahwa mungkin saja orang ini yang udah menyakiti kamu itu bisa berubah gitu. Ada hal-hal seperti itu yang masuk di pikirannya gitu loh ya. Mungkin ini juga apa ya? Mungkin aja ada soul connection ya di sini. Jadi ketika Scorpio di sini memikirkan hal itu, bisa jadi orang yang sudah mengecewakan mereka ini sedang memikirkan Scorpio, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi adalah pikiran-pikiran kayak gitu ya. Coba dimaafkan, dikasih kesempatan, orang bisa berubah gitu kan. Tapi di sini Scorpio tuh kayak udah keras sama pendiriannya gitu untuk move on ya. Dan akan berjuang walaupun itu sulit, tapi mereka di sini tipikal orang yang nggak mau manja sih ya. Nggak mau manja itu mungkin kelihatannya sulit ya, apalagi di sini ada Five of Wands juga ya. Kayaknya mereka harus berjuang banget gitu loh untuk move on dari situasi ini ya. Ini kan masih transisi, mereka terluka dari hubungan itu, dari orang tersebut gitu ya. Cuman di pikiran mereka nggak merasa susah ya. Aku sih melihat dari pikiran ya, dari mental mereka itu nggak merasa itu susah. Yang mereka tahu mereka harus terus bergerak ya, keep moving gitu loh ya. Itu energinya di sini. Dan aku melihat di sini juga Scorpio sedang ini ya, sedang kerja keras banget untuk mencapai impiannya. Ya, di Five of Wands itu juga bisa menjelaskan soal mereka kerja keras ya. Sibuk kerja, sibuk berusaha untuk pencapaian hidupnya yang lain yang ingin mereka raih lah ya di sini. Lebih ke ini soal spiritual ya. Ingin lebih baik ya, dan kayak upgrade gitu loh. Sisi spiritual mereka gitu ya. Jadi kayak bekerja keras banget untuk memperbaiki diri mereka ya. Lalu sisi spiritualnya ini juga kayaknya ada peningkatan, mereka lebih intuitif gitu ya. Mereka kelihatan memang ingin, semua orang ingin membawa hidupnya ke arah yang lebih bahagia ya pastinya gitu ya. Atau kalau habis terluka kayak gini pasti ingin lah ya bahagia, itu wajar gitu. Cuman aku melihatnya di sini mereka pun udah ke arah itu ya, merasakan yang lebih bahagia, jadi nggak terpaku di sini gitu. Memang sudah berhasil ya di dua kartu ini. Aku melihat mereka lebih spiritual, intuitif, lalu lebih bahagia ya kayaknya hidupnya, menikmati pekerjaannya gitu. Kedepannya kayaknya ini deh Scorpio bisa jadi dapat keuntungan yang lumayan besar nih di pekerjaan atau karirnya gitu. Kayaknya bisa jadi ada kesempatan besar. Tapi kelihatannya di sini mereka memang selain hidupnya lebih baik ya, dari sisi spiritual juga ya, karena mereka kan belajar dari pengalaman. Nggak semua orang bisa loh ya. Maksudnya gini, orang bisa melalui hal buruk, tapi nggak semua orang belajar dari itu. Nah, aku melihat di sini Scorpio belajar dari itu gitu. Jadi ya itu ya, akhirnya mereka memang jadi ya kayak gini, lebih spiritual, lebih bijaksana ya. Kemudian memang mereka kelihatannya berhasil sih membuat hidup mereka jadi lebih bahagia dan move on dari luka ini gitu. Gak semua orang bisa belajar dari apa yang terjadi ya. Kadang orang itu melalui masa sulit atau masa nggak enak, tapi ya udah gitu aja gitu loh. Nggak belajar apa-apa dari masa itu, nggak benar-benar belajar, atau dia mengambil kesimpulannya bisa jadi nggak tepat, sehingga hal itu terulang lagi gitu. Mungkin dia melihat masalahnya itu kurang lebar ya, maksudnya ya dari sudut pandang yang kurang menyeluruh gitu, bisa jadi kayak gitu ya.
Kayak gini sih. Iya, kalau aku lihat seperti itu untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, kira-kira itu perasaan dan pikiran mereka ya. Di sini aku melihat mereka kayak menikmati masa transformasinya itu sih. Jadi karena menikmati ya, mereka bisa menangkap pelajarannya gitu. Jadinya mereka kayaknya nggak sesakit itu atau sudah relatif lebih baik lah ya di sini. Gitu sih ya. Oke, good luck ya buat siapapun ya yang menonton video ini. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.